Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, menjadi seorang ibu berarti harus siap menghadapi segala macam ujian. Salah satunya buah hati yang mulai beranjak remaja. Pada fase ini, anak akan menaruh perhatian pada banyak hal. Ia mempertanyakan aturan yang diterapkan dalam keluarga. Ia mempertanyakan penting tidaknya aturan yang diterapkan dan sebagainya. Itu artinya pada fase ini anak-anak banyak merepotkan dengan berbagai pertanyaan menyangkut kehidupan, bisa tentang diri sendiri atau lingkungan. Jika orang tua tidak siap akan perubahan dan perkembangan anak, maka kita akan kewalahan menghadapi hal tersebut. Salah satu konsekuensinya adalah menyaksikan anak kesayangan menjadi pemberontak, tidak mengindahkan nasihat ataupun perhatian dari orang tua. Menakutkan, ya, namun percayalah, walaupun anak menjadi pemberontak, selalu ada harapan untuk mengajar anak kembali pada jalan yang benar. Asal orang tua tahu apa sebenarnya penyebab perubahan sikap mereka tersebut. Bentuk pemberontakan pada anak adalah pemberontakan anak termasuk perilaku keterlaluan. Keterlaluan sendiri merupakan perilaku yang tidak dapat diterima oleh semua pihak, baik itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berikut beberapa perilaku keterlaluan yang bisa dilakukan oleh anak. Pertama, pertengkaran hebat. Kedua, permusuhan sengit. Ketiga, perlawanan sengit pada orang tua. Keempat, antipati terhadap kemauan orang tua. Kelima, tidak peduli pada perhatian orang tua. Keenam, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ketujuh, merusak fasilitas umum. Kedelapan, mencuri. 9, berdusta. Ke-10, kecanduan menonton televisi atau game. Para pendengar yang beriman, perilaku memberontak pada anak akan semakin buruk bila orang tua tidak turun tangan untuk memberantasi atau membatasi perilaku tersebut. Tahap awal bisa dengan mengurangi tingkat pengeluarannya hingga benar-benar dapat dihilangkan secara total pada masa berikutnya. Beberapa teknis yang bisa melemahkan perilaku memberontak pada anak antara lain: pertama, mendiamkan. Sederhananya, orang tua diam dan berpura-pura tidak tahu ketika anak berperilaku memberontak. Dengan teknis ini, bukan berarti orang tua tidak tahu terhadap perilaku anak, tetapi pada hakikatnya orang tua berusaha menghilangkan sang anak untuk memperoleh motivasi perilakunya. Jika anak menunggu adanya pujian atau penghargaan terhadap perilakunya yang keterlaluan, maka teknik mendiamkan ini berarti berpura-pura tidak mengetahui keinginan anak tersebut. Kemudian, berpura-pura tidak tahu. Orang tua berpura-pura tidak mengetahui perilaku anak yang sangat keterlaluan. Bersamaan dengan itu, ia juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap perilaku tersebut. Berikutnya, berikan sanksi. Teknis ini dapat diterapkan dengan cara membuat sebuah aturan yang akan dijelaskan kepada anak. Didiskusikan bersama serta dapat diterimanya dengan harapan agar aturan tersebut dapat menjadi motivasi dari luar yang akan mendorongnya untuk meninggalkan perilaku buruk itu. Kemudian, berikan dukungan saat berperilaku baik.
Teknik ini menuntut adanya dukungan dari orang tua terhadap perilaku yang berlawanan dengan perilaku keterlaluan tadi, seperti dengan memberikan perhatian ataupun pujian atas sikap tenang seorang anak yang terkenal dengan pemberontaknya. Para pendengar, teknis ini merupakan lawan dari teknis berpura-pura tidak tahu tadi atau tidak menaruh perhatian terhadap perilaku keterlaluan anak. Kemudian, berikan teladan. Berikan sebuah teladan kepada anak yang dapat ditirunya, terutama jika yang menjadi teladan adalah anak yang juga seumurnya. Anak yang menjadi teladan tersebut diperintahkan untuk mengerjakan perilaku yang berlawanan dengan perilaku keterlaluan itu di hadapan anak tersebut. Lalu ia meminta kepadanya dengan nada bercanda dan santai agar anak juga melakukan perilaku yang dicontohkan. Yang pasti jangan sampai orang tua memberi kesan membanding-bandingkan antara anak mengkritik anak dan di depan umum dan memberikan catatan negatif padanya, sebab hal ini mampu membuat pikiran anak semakin kacau. Kemudian, mengubah persepsi. Orang tua harus memberikan pengertian kepada anak tentang dampak negatif perilaku tersebut. Hal itu harus terus dilakukan oleh orang tua secara berulang-ulang agar dapat menciptakan daya pengendalian diri dalam diri sang anak. Pada masa ini adalah masa anak memberontak. Orang tua harus cepat tanggap agar anak kembali pada jalannya. Tentu butuh kesabaran. Mengingat untuk mencapai hal tersebut butuh proses yang sangat panjang. Jadi kalau anak-anak berperilaku memberontak, kita sebagai orang tua janganlah cepat marah. Di sini Rasulullah SAW sabda, janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Para pendengar yang budiman, memang tidak mudah menjadi orang tua, apalagi menjadi orang tua bagi anak-anak yang sedang remaja. Keegoannya selalu mendominasi dirinya. Oleh karena itu, sebelum mereka beranjak remaja dan dewasa, mari kita tanamkan basic agama dari sejak dini kepada anak-anak kita, agar mereka tertuntun dan terbimbing, agar mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga apabila mereka sudah remaja dan sudah dewasa nanti, mereka bisa memilih dan memilah mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Jadi sebagai orang tua harus bijak dalam menyikapi anak-anak yang sedang remaja, yang sedang mencari identitas dirinya. Mari kita tanamkan jiwa agama pada anak-anak kita, agar apabila mereka telah remaja dan telah dewasa, mereka tahu mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Karena sejak dari kecil, sejak dari usia dini, mereka telah ditanamkan basic agama yang baik. Telah ditanamkan pada mereka adab-adab dan etika yang baik dalam bersikap dan bertingkah laku. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, dan dapat kita praktekkan kepada anak-anak yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.